Assalamualaikum Sobat HR. Jumpa lagi bersama kami Kajian _Islam HR. Kisah cerita kali ini lanjutan dari bagian 1. Cerita mistis di salah satu kampus ternama di Bandung. Oh ya Sobat HR, silahkan tonton dan simak dulu cerita sebelumnya yang ada di bagian 1. Bagi yang belum menyimak kisah mulai cerita tentang ITB dan gedung PAU. Di bagian 2 ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami istri saya dengan judul Hantu Siang Bolong di gedung PAU. Cerita kali ini diangkat dari kisah nyata yang dialami istri saya di gedung PAU sewaktu dia sedang bekerja. Ceritanya tuh begini Sobat HR. Pas pandemi COVID-19 itu berakhir, si kantor istri saya itu kan sudah lama tidak dijamah manusia. Mungkin ada sekitaran 2 tahunan lebih si kantornya tuh kosong. Awal mula pas masuk kantornya lagi, istri saya itu sungguh sangat semangat bisa bekerja lagi di kantornya. Di pagi hari dia berpamit untuk bekerja di kantornya lagi. Teteh hari ini alhamdulillah sudah bisa masuk kantor lagi. Teteh izin ya untuk masuk kantor lagi. Oh syukur atuh kalau sudah bisa kerja di kantor lagi mah, kataku membalas ucapan izin dia. Tapi nanti teteh bawa motor sendiri aja ya. Gak apa-apa kan, biar gampang tinggal pergi dan gak mesti harus nunggu AA kalau ada apa-apa. Di rumah aja ya, toh sekarang kan belum ada kerjaan lagi. Oh mohon atuh, sautku membalas ucapan dia. Oh ya sobat, saya seorang wirausaha dan harus gulung tikar usaha saya pas waktu itu karena terdampak pandemi COVID-19 pada waktu itu juga. Tidak selang lama kemudian, di pagi hari itu, di jam 10 lewat beberapa menit, ada telepon dari istri saya. Assalamualaikum dengan nada suara seperti yang lagi berbisik di dekat telinga. Waalaikumsalam teh. Mohon, ada apa teteh? Kok suasana kantor teteh jadi beda ya? Kenapa gitu teh? Jadi serem? Serem kenapa gitu teh? Balas jawabku dengan nada kaget karena terdengar dari telepon nada suara istri saya itu seperti bergetar dan mau menangis. Oke, tenangkan dulu ya. Teteh tarik nafas dan jangan panik. Coba ceritakan kenapa dan ada apa. Nanti aja ceritanya di rumah aja, Teteh mau pulang sekarang. Teteh takut dan serem sendirian di kantor. Dengan jawaban yang singkat dan tergesa-gesa dari istri saya itu. Mohon atuh, sok kalau mau pulang mah hati-hati di jalannya dan jangan panik, pelan-pelan aja bawa motornya ya. Mohon Assalamualaikum. Dalam benak dan pikiran saya bertanya-tanya, kekhawatiran pun berkecamuk dalam perasaan yang tidak menentu. Ada apa ya dengan istri saya itu? Tidak sampai setengah hari istri saya itu bekerja di kantornya, dan sekitaran jam 12 siang dia sudah sampai dan berada di rumah lagi. Pas begitu sampai di rumah, istri saya itu terlihat lemas dan sangat pucat, seakan-akan ada beban berat yang sedang menimpanya. Lalu kuhantarkan segelas minum air mineral untuk segera diminumnya.
Dan lalu sambil kupeluk dan kuusap-usap punggungnya. Begitu banyak dia menghembuskan nafas dalam-dalam, seolah-olah seperti baru selesai berlari dari jarak jauh. Tenangkan dulu dan banyak-banyak istighfar ya sayang, ucapku sambil mengusap-usap punggungnya. Sekitaran 10 menitan dia termenung dan menenangkan dirinya. Barulah dia bersuara, emang hantu bisa keluar di siang bolong ya? Hantu? Hantu apa teteh? Ya mungkin bisa aja ada hantu kesiangan. Hehehe, jawabku sambil candain dia agar suasana hatinya bisa jauh lebih rileks. Serius teteh mah, ini serem banget Baru kali ini teteh alami hal menyeramkan di kantor. Bukan kali ini teteh sendirian di kantor. Teteh sering kok sendirian di kantor. Apalagi kalau pas banyak kerjaan dan harus lembur sampai tengah malam. Tapi belum pernah ada kejadian menyeramkan seperti ini, saut istriku itu dengan nada bergetar seperti orang yang kedinginan. Astagfirullah, sambil kupeluk dan kuusap-usap terus punggungnya biar lebih tenang lagi. Sok atuh ceritakan berlahan dari awal, apa yang terjadi dan ada apa di kantor teteh. Gini ceritanya, begitu masuk ruangan kantor mah biasa aja, nggak ada pikiran dan perasaan yang aneh-aneh. Seperti biasa kegiatan teteh lakukan pas begitu masuk ruangan. Dari mulai menaruh tas di meja, bikin kopi, terus sambil bikin mie instan yang bisa diseduh air panas itu, lalu teteh buang air panasnya yang berlebihannya itu, Lalu beberapa menit teteh duduk di depan komputer sambil makan mie dan sambil menata kerjaan teteh. Nah, dari situ mulai terdengar ada suara-suara di ruangan rapat, seperti ada orang di dalam ruangan yang lagi melakukan kegiatan. Sontak teteh terberanjak dan melihat ke depan ke ruangan rapat, tapi lampunya masih padam. Cuma ada sedikit cahaya dari sela-sela jendela yang masih tertutup gorden, tahu sendiri kan, meja kerja teteh itu berhadapan tidak jauh dari ruangan rapat, dan itu jelas kedengaran banget di telinga teteh. Teteh cek itu ruangan rapat, takutnya ada tikus dan ngacak-ngacak berkas yang ada di ruangan rapat. Pikir teteh, apa masa sih ada tikus? Masuk dari mana itu tikus? Gak mungkin ada tikus. Belum pernah selama ini ada tikus di kantor teteh. Lalu teteh bergegas balik lagi ke tempat duduk dan nerusin makan mie-nya sambil ngetik dan ngecek kerjaan teteh di laptop. Ya Allah, itu gagang pintu ruangan rapat dan gantungan kuncinya bergerak sendiri, Allahu Akbar. Berkali-kali itu gagang pintu dan gantungan kunci bergelak lagi, Dengan suara nada agak tinggi, istri saya itu dan sambil mengidikan badannya seraya ketakutan. Teteh, mungkin itu hembusan angin AC atau angin dari luar jendela kali, jawabku sambil sedikit memotong perkataan istri saya itu. Mana mungkin hembusan angin bisa menggerakkan pegangan pintu hari AA. Kalau gantungan kunci aja mungkin bisa bergerak jika tertiup angin. Dan juga jika ada orang yang terkunci di dalam dan gak bisa keluar, pasti orangnya kelihatan. Kan pintunya tembus pandang, terbuat dari kaca, jawab istriku itu untuk meyakinkan pertanyaan saya. Saat itu teteh berusaha untuk fokus dan berpikir positif untuk melanjutkan pekerjaan teteh. Tidak selang lama kemudian, itu pintu tembus pandang kan,
pintu kaca, bukan pintu kayu. Dari ujung mata Teteh seperti melihat dari sekelebatan bayangan putih yang lagi berjalan dan melintasi pintu itu, Sontak dan kaget seketika itu, Teteh menoleh pintu ruangan rapat yang terbuat dari sepenuhnya kaca itu, Astagfirullah, Teteh kaget banget itu, Lalu Teteh teriak, "Hei, siapa ya di sana?" Dan lalu Teteh langsung beranjak dan bergegas ke pintu ruangan rapat. Pikir Teteh, apakah mungkin ada teman Teteh yang duluan masuk dan terkunci di dalam ruangan rapat? Lalu Teteh buka pintunya dan nyalakan lampunya juga. Lalu Teteh teriak dan panggil-panggil orang yang pikir Teteh ada di dalam itu. "Halo, halo, halo, siapa ya di dalam?" Teriakan Teteh gitu, Teteh beranikan diri masuk ke ruangan rapat itu, dan Teteh cek dengan seksama dari mulai pojok-pojok dan semua bagian dari ruangan rapat, sambil memanggil satu persatu nama teman-teman Teteh, tapi nggak ada siapapun di ruangan rapat itu, Ucap lanjutan cerita dari istriku itu sambil mengeluarkan isak tangisnya. Saat itu mulailah ada perasaan bingung bercampur takut, tapi Teteh tetap berusaha untuk tenang dan banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ucap cerita dari istri saya itu sambil mengusap mata dengan kedua tangannya, seraya ada air mata yang mau jatuh dari ujung pipinya. Lalu Teteh lanjut balik lagi ke tempat duduk semula, dan begitu pas mau duduk, sambil mata melihat ke arah pintu kaca itu, tiba-tiba, astagfirullah, samar-samar ada bayangan seperti asap putih, dan lama-kelamaan asap putih itu menjadi sosok yang berambut panjang memakai gaun putih yang kusam berdiri membelakangi pintu kaca itu. Astagfirullah. Sontak Teteh kaget dan takut banget seketika itu, dan benar-benar merasakan yang namanya ketakutan yang sangat memuncak saat itu, Teteh berdiri tegak lagi yang tadinya mau duduk. Lalu Teteh teriak sekencang-kencangnya, "Hei, siapa kamu?" Sosok itu langsung terbang menembus atap langit-langit dan sambil terdengar ketawa-ketawa cekikikan. Pas waktu itu Teteh langsung telepon sambil beres-beres dan bergegas untuk pulang. Sobat HR, saya rangkum cerita dari pengalaman nyata yang dialami istri saya itu. Kesimpulannya, ada makhluk yang terusik dan terganggu dikarenakan istri saya itu ceroboh membuang air panas bekas rendaman mie instannya itu keluar jendela yang ada lubang pembuangan untuk air hujannya. Kemungkinan ada makhluk tak kasat mata yang tersiram air panas di sekitaran jendela dan pembuangan air hujan itu. Makanya Sobat HR, jangan pernah membuang apapun juga kalau selain bukan di tempatnya, apalagi air panas atau apapun juga yang bisa bikin mereka yang tidak kasat mata itu terusik kediamannya. Itulah Sobat HR, cerita dan pengalaman mistis di siang bolong yang dialami istri saya, yang melihat sosok putih yang terbang menembus atap-atap langit di gedung PAU di kampus Institut Teknologi Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Sobat HR suka dengan cerita mistis dari kami, dan selalu nantikan juga cerita-cerita mistis selanjutnya dari kami. Salam sehat selalu dari kami, Kajian_Islam HR. Ha 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 ha!